Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atinatus Solehah, anggota KCJ BIS YIN Madura, akan menjelaskan tentang akad murabahah. Apa sih akad murabahah itu? Jadi, menurut PSAK 102 paragraf 5, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual yang diperoleh dari harga pokok pembelian atau harga perolehan barang dari supplier ditambah dengan margin yang telah disepakati. Dalam hal ini, penjual harus mengungkapkan kepada pembeli besarnya harga beli dari pemasok. Dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan juga nasabah. Praktik ini memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika mengalami kesulitan dalam membeli barang. Skema pembayaran pada akad murabahah dapat dilakukan secara tunai dan secara dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Namun demikian, skema pembayaran dalam akad murabahah di perbankan syariah Indonesia yang paling umum dilakukan yaitu dengan cara dicicil. Pola pembiayaan ini memiliki pola yang hampir sama dengan kredit konsumsi yang diberikan oleh bank konvensional. Yang mana kredit konsumsi yang diberikan oleh bank konvensional kepada debitur pada umumnya dalam bentuk uang, bukan barang. Sedangkan pembiayaan murabahah untuk memiliki suatu barang tertentu, bank syariah bukan menyediakan uang, melainkan barang yang dimaksud nasabah. Dengan cara membeli dari pemasok, kemudian menjual kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati dengan nasabah. Jadi, syarat utama dari pembiayaan murabahah yaitu tersedianya barang yang akan dijual kepada nasabah. Contoh dari akad murabahah. Budi ingin membeli mobil Jazz. Karena Budi merasa uang tabungannya tidak cukup, Budi mendatangi bank syariah untuk membeli mobil yang diinginkan. Kemudian, bank syariah memesankan mobil yang diinginkan oleh Budi kepada pemasok. Dan bank syariah menjual mobil tersebut kepada Budi dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar 300 juta. Nah, bank syariah memberitahukan kepada Budi bahwa harga pokok atau harga beli mobil tersebut yaitu sebesar 270 juta dan margin 30 juta, sehingga totalnya menjadi 300 juta. Dan harga dari barang tersebut sangat jelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad murabahah. Jenis-jenis akad murabahah terbagi menjadi dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Pada bank syariah, bank baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat. Kalau bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan barang pesanannya. Jenis yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini sifatnya tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Dalam perbankan syariah, bank syariah menyediakan barang ataupun persiapan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan ketentuan dari akad murabahah. Yang pertama, pelaku. Pelaku harus cakap dalam hukum dan baligh, maksudnya berakal dan dapat membedakan. Sehingga jual beli dengan orang gila dianggap tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kemudian yang kedua, objek jual beli harus memenuhi yang pertama. Barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya dan memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, barang tersebut harus dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Kemudian, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak terdapat goror atau ketidakpastian di dalamnya. Dan barang tersebut juga harus diketahui kuantitas atau jumlahnya serta kualitasnya secara jelas. Juga harga barang tersebut juga harus jelas.
dan barang yang diakadkan harus ada di penjual. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul, yang mana qabul harus sesuai dengan ijab dan dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.